Nah, begini, kalau misalnya pepatah Melayunya bilang nggak kenal maka tak sayang, ya kan? Saya memang mulai dari awal mau jadi advokat, kalian pun nanti saya rasa begitu, kalian sudah harus menentukan juga minimal nama yang sudah harus kalian pertahankan di depan forum, gitu. Kenapa? Karena kalau ini sebetulnya nama lengkap ini jarang pakai lubis ini, ya. Nah, jadi kalau sepengetahuan orang yang dipakai itu Adi Mansar aja. Tetapi ternyata identitas itu perlu. Sampai-sampai saya buat kantor advokat namanya AMLI, jadi Adi Mansar Law Institute. Itu. Padahal sebetulnya AMLI itu untuk memunculkan nama itu. Nah, kalau misalnya hari ini kalian baru pendidikan advokat, kalau kami pendidikan jadi penasehat hukumnya itu tahun 97. Karena kalau tahun 97 itu belum seperti kalian ini formal betul pendidikannya. Kalau kami masih namanya belajar untuk menjadi penasehat hukum. Maka belajarnya itu 4 hukum acara: acara pidana, acara perdata, acara tun, acara pengadilan agama. 4 hukum acara ini ditambah dengan kode etik. Kalau lulus itu disumpahlah oleh pengadilan tinggi jadi penasehat hukum namanya. Disumpahlah saya tahun 98. Tapi sebelum 98 itu, seperti kalian ini masih belajar, saya sudah ikut beracara. Acaranya apa? Ini yang mau saya sampaikan. Kalian sudah harus pilih hari ini kira-kira perkara apa yang tidak memerlukan izin beracara. Perkara apa yang tidak memerlukan izin beracara. Jadi yang saya ambil pada saat itu apa? Perkara perburuhan. Perkara perburuhan. Nah, sekarang itu mediasi. Jadi kalian ambil duluan mediasinya. Berarti kan ilmu yang dibutuhkan itu ilmu mediator, ya kan? Tapi karena ini berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, 100% bicaranya konstitusi. Saya mau tanya sama kalian, kira-kira ada nggak orang yang mau menyalahkan sarjana hukum yang jago konstitusi? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena konstitusi itu landasan kita bernegara. Yang ianya banyak sarjana hukum, banyak advokat, nggak paham konstitusi. Jadi kalian pilih salah satu. Jadi kalau ahli tun misalnya baca putusan-putusan anotasi putusan tun itu 3-1 hari bila perlu baca. Bagaimana menyusun kalimat, mengurainya dan segala macam. Untuk. Kalau misalnya dalam 6 bulan ini pidana duluan, pidana aja dulu pelajari. Jangan hari ini pidana, besok perdata, nggak ada, meledak kepala, nggak ahli juga kita. Cukup satu aja. Nanti kalau udah oke proses perjalanannya, karena semua sistem pembuktiannya ada di KUHP, ya kan? Di 184 itu baru bergeser ke perkara lain. Nah, kalian harus ingat, di semua perkara itu, disitulah kita belajar. Jangan ada yang bilang aku ini pengacara udah sekian puluh tahun. Nggak ada itu hanya kesombongan. Ya, nggak usah sombong kali jadi pengacara ini. Tulisan yang kita baca pun tulisan orang, ya kan? Buku yang kita baca pun buku orang. Berarti lebih pintar orang yang membuat buku itu daripada kita. Kalau dukun memanggil jin dia pakai apa? Pakai menyan, ya kan? Kalau pengacara ini pakai apa? Ya pakai tulisan. Tulisannya apa? Landasan konstitusinya jelas. Jadi kalau nanti pun membuat permohonan di MK, yang 2 ini wajib ada. Cerita amandemen, cerita pasal ini. Yang ketiga ini, sebelum MK berdiri, sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ada di pasal 3 aturan peralihan. Tapi itu sampai kapan? Hanya sampai Agustus. Kenapa? Karena lahir undang-undang ini. Undang-undang 24 nih 2003. Dan sejak tanggal 15 Agustus 2003 muncul Kepres yang mengangkat 9 hakim konstitusi untuk pertama kali menjadi pemimpin persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tanggal 15 Oktober ini
2003, 2 bulan setelah ini, perkara-perkara yang tadinya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan antara undang-undang terhadap undang-undang dasar dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi, nggak lagi di Mahkamah Agung. Itu baru kemudian disebutkan MK adalah lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini historisnya. Kemarin RKUHP sudah jadi undang-undang kan? Hah? Udah disahkan. Kalian cari dulu mana satu pasal yang kira-kira itu menghakimi hak konstitusi kalian, biar kita gugat. Sekarang menguji undang-undang ini masih boleh online. Masih boleh online. Nggak harus ke MK kita. Sidangnya online, udah. Kalian datang ke lab aja. Ke lab Amli aja. Di lab Amli itu ada saya buat ruang sidang di situ. Kami minggu lalu sidangnya dari situ. Ini bisa kita gugat kapan aja. Kalian cari, baca undang-undangnya, mana kira-kira yang membatasi hak kalian, kita gugat terhadap undang-undang dasar. Pasalnya tengok, prasanya tengok, ayatnya tengok. Nah, kalau misalnya L-nya besar, N-nya besar, itu berarti kewenangannya itu sampai ke bawah. Kalau kewenangannya sampai di bawah, kewenangan di bawah itu diambil di atas, itu boleh digugat. Sini. Medan ini kan kewenangan untuk menentukan uangnya DPRD Medan. Kenapa harus DPRD Sumut? Berarti ada sengketa kewenangan lembaga negara. Boleh digugat? Boleh. Digugatnya kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara menggugatnya? Ya sama seperti PUU juga, diajukan permohonan. Nanti kita lihat. Yang ketiga, pembubaran partai politik. Partai politik seperti apa yang dibubarkan? Apabila kalian tengok landasannya tidak mengikuti Pancasila. Yang kedua, mempersoalkan Pancasila. Yang ketiga, kepengurusannya ganda. Pernah kalian dengar partai politik pengurusnya ganda? Hah? Pernah kan? Iya, tapi mereka cepat-cepat gabung kan? Cepat-cepat apa namanya? Islah kan? Kalau nggak islah apa? Digugat orang. Digugat orang. Karena kita konsultan calon kepala daerah. Mau maju harus pakai partai ini tapi beli dua. Logonya sama tapi dua kita beli. Kan nggak betul itu. Itu merugikan konstitusi kita. Nah, ini bisa digugat. Hah? Hah? Ada iparnya. Lainnya. Jangan salah. Iya. Istri ketua MK itu adik kandungnya presiden. Adik kandung presiden itu teman tidurnya ketua MK. Mungkin nggak muncul pemakzulan? Nggak mungkin itu. Iya, nggak mungkin. Nggak ada itu cerita itu. Selesai semua itu. Nah ini mendaftar hari ini boleh online. Kenapa online? Misalnya begini. Lo tinggal di mana? Tinggal di Jalan Pahlawan. Orang Medan berarti? Enggak Pak, aslinya Padang Lawas. Paluta. Palas Pak. Oh Palas, cocok. Dari Palas kan agak jauh. Kalau ke Pekanbaru perlu 6 jam, kalau ke Medan perlu 7 jam ya kan. Baru naik bandara, baru mendaftar ke Mahkamah Konstitusi. Sementara berkas belum siap. Cara berkas belum siap itu caranya kayak mana? Didaftarkan melalui online. Untuk tinggal masuk ke situs MK, daftarkan online, besok 3 hari paling lama berkas aslinya sudah harus sampai di Mahkamah Konstitusi. Itu tujuannya apa? Karena kalau misalnya berkaitan dengan pilkada, pilkada itu 3 hari setelah diketok, itu wajib diajukan keberatan. Kalau lewat 3 hari baru didaftarkan, apa namanya? Daluarsa kan? Nggak ada gunanya, waktunya cuma 3 hari. Nah itu dia, nggak NU lagi. Caranya apa? Nih, pendaftaran pengajuan permohonan nih kan penyebutannya kalau di perdata misalnya kan ada penggugat, ada tergugat, ada intervensi. Kalau di Mahkamah Konstitusi ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait. Pemohon ini kira-kira siapa? Menurutmu siapalah pemohon ini? Hah? Ya, yang mengajukan siapa? Ya orang yang kalah pilkada, suara terbanyak kedua. Termohon ini siapa? Hah? Enggak lah, KPU. Nah, pihak terkait baru yang menang.
Yang menang inilah intervensinya. Nah, kalian tinggal pilih mau jadi kuasa KPU, mau jadi kuasa pemohon, mau jadi kuasa pihak terkait, terserah. Sama itu. Ya. Tinggal hitung rupiahnya aja. Kalau termohon, dia sudah ada budgetnya. Udah ada budgetnya. Itu. Ada yang kalau tahun kemarin tuh ada yang 400 juta paling tinggi. Ya, ada 400. Kalau di Singkil saya pernah dapat 420. Aceh Singkil. Sebagai termohon. Tapi kalau pemohon, ini budgetnya soal sor dan tidak. Gitu aja. Jangan main, bukan persoalan capek, karena uangnya banyak. Apalagi kalau dia misalnya pemohon ini yang pihak terkait ini menang 2.000, ya kan? Yang termohon ini selisihnya sama pihak terkait cuma sedikit. Kau tinggal bilang, ini kayaknya Pak Jadi nih, ada buktinya, ya kan? Nah, tinggal Bapak siapkanlah anggarannya. Kalau kita udah tahu dari sini 400, Pak, yang mau kita lawan ini aja anggarannya di situ Pak ada 600. KPU untuk melawan kita udah disiapkan negara uangnya 600 juta. Kita untuk melawan mereka tambah lagi pihak terkait mungkin udah disiapkannya 400 juta. Berarti yang mau kita lawan ini yang dua ini 1 miliar. Pasti kliennya pemohon ini kira-kira bang berapa saya siapkan, kan kayak gitu. Tinggal bilang Pak siapkanlah 2,5 miliar. Ya, ini mulai bingung. Udah siapkanlah data-datanya, nanti kita cari anggarannya. Mulailah kuasa masuk di sini. Kita sebagai kuasa pemohon. Ingat, segitu diumumkan KPU waktunya cuma 3 hari. Makanya kalian layak dibayar mahal karena waktunya 3 hari, nggak tidur. Iya. Malah beli insulin suntik, biar mata lagi. Kalau nyabu nanti takut ditangkap polisi. Kalau nggak nyabu itu kan stimulannya tinggi, ya kan? Bisa-bisa nggak tidur-tidur kita. Ya, apalagi kalau ada musiknya, jadi itu. Cuma takutnya besok di tes urin ketangkap pihak lawan kita 2 ini sama ini, ya kan? Nah, yang satu mantan ustadz, ya kan? Yang satu mantan bandit jadi ustadz. Sama itu kelakuannya. Sama-sama menyerang. Nah, ini, ya kan? Segitu ini dibuat dalam konteks pendaftaran ini, tentu kalian sudah mengumpulkan tadi contoh Palas tadi. Semua data TPS sudah ada. Semua data kecamatan sudah ada. Data kabupaten sudah ada. Kalian sudah pilah ini ada 3 TPS yang bermasalah. Selisih kita misalnya antara pemohon dengan termohon hanya 200 suara. Kalau 3 TPS ini saja diulang kita bisa menang. Tinggal itu bilang sama calon bupati yang kalah itu. Paling calon bupati yang kalah nih, ayo kita mainkan. Nah, saya kan dari awal tadi bilang sama kalian berbagi pengalaman. Ini bukti surat kita buat. Itu semua dibuat buktinya itu. Itu. Karena kita pemohon berarti kodenya P. Kalau termohon kodenya T. Kalau pihak terkait kodenya PT. Nah, itu kodenya. Dibuat P1, P2, P3 sampai P nggak terhingga. Itu semua. Nah, setelah itu didaftarkan, nah nanti tinggal ditengok jadwal sidang online. Ada BRPK namanya, buku register perkara. Itu. Kalau di situ pula. Kalau kalian handphone itu kalian masukkan aplikasi Mahkamah Konstitusi. Nanti segitu kalian masukkan aplikasi Mahkamah Konstitusi, tinggal pilih jadwal sidang, risalah sidang, putusan ada di situ. 0 sampai 250 juta, 2,5% jaraknya baru boleh digugat. Kalau pemilihnya 250 sampai 500, 2% jaraknya. 500 ke 1 juta, 1,5%. 1 juta ke 2 juta, 1%. 2 juta ke atas 0,5%. Medan ini 2 juta lebih pemilihnya. Kenapa? Karena katanya masif pelanggarannya. Segitu diperiksa ternyata yang menggugat pula yang masif membuat pelanggaran ternyata. Malu kita. Udah hebat kali lah, pakai dasi panjang jadi pengacara, bawa bukti, tiba-tiba klien kita rupanya yang berbohong. Mana kondite kita? Hah? Ini kan soal malu. Kalau uangnya itu pasti dapat, tapi malunya itu nggak terbayar dengan uang yang ada. Jadi ada teman saya namanya Patra Mzen. Apa kata Patra? Bro, jangan egois sekali. Harus 2
Kenapa? Saya bilang, dia megang Demokrat ini, kami berlawanan. Udahlah, kalau udah dapat uangnya sudah, kalau kalah, kalah aja. Saya bilang, nggak perlu saya uang, saya bilang. Yang perlu saya menang. Karena segitu menang saya dapat uang. Berhenti bicara pada saat itu. Gara-gara surat kuasa. Pertahankan Anda punya, pertahankan saya punya. Nah itu. Dia sebagai pihak terkait, saya sebagai pemohon. Jadi termohonnya itu bilang, udah dekat itu aja tuh di Mansar itu. Kalian kan satu kantor begini, nggak bisa. Kualitasnya itu. Kemarin, tahun kemarin aja saya bayar 100. Masa ini tahun sekian masih 100 juga. Dia sendiri yang naikkan. Dia sendiri yang naikkan harganya. Bang, yang lalu berapa? Kita pun pura-pura lah, kalau bisa kurangi. Dia akan menanya itu, dia ditengoknya duluan datanya. Lupa saya, bagus saja bilang lupa. Ya udah, tambah 20% lah dari yang lalu. Oke. Jangankan 20%, dia bayar aja sebesar yang lalu itu udah cukup. Kenapa? Karena data yang lalu masih bisa kita pakai. Tapi ditambahnya juga 20%, ya alhamdulillah. Yang takutnya di situ ada media. Di situ takutnya ada media, disorotnya yang aneh-aneh di kita. Nih di sidang terbuka untuk umum ini. Maka saya cuma menyarankan sama kalian, kalian harus pede 100%. Anggap aja sama sarjana hukum kok kita, kayak gitu. Yang kau baca buku, yang ku baca juga buku, main. Itu soal kalah menang itu nomor 11. Penting main dulu untuk meyakinkan orang. Nah, kalian harus sering pidato bagaimana caranya bicara meyakinkan orang. Jadi letak advokasi itu di situ, karena advokasi itu artinya seni meyakinkan orang. Kayak mana caranya meyakinkan orang? Kalian hari ini meyakinkan orang kan dengan bukti-bukti dan segala macam. Maka buktinya itu dikuasai, ceritanya, teorinya dikuasai. Harus fokus. Harus fokus. Kalau banyak perkara dibagi-bagi. Dia bilang, ini Bang Jah, pegang perkara nomor 1, ini pegang perkara nomor 2, pegang. Kita sama-sama pegang, tapi ini satu untuk public speakingnya. Dia yang akan ngomong dengan perkara itu. Nanti ketika bukti dia lemah, ya kita sama-sama. Bukti dan menjawab sampai ahli ini kan semua di sidang panel. Waktunya terbatas. 14 hari putus. Jadi dalam 14 hari itu jangan sakit. Itu. Jadi kalaupun misalnya istri udah hamil berat, ya kan, berdoa-doa lagi, jangan dulu lahirlah sebelum 14 hari ini, biar selesai. Segitu perkara menang, bolehlah dia lahir, ya kan? Kenapa? Karena mau jalur normal, mau sesar, ya kan, uangnya udah ada. Tentu. Apalagi kalau menang calon bupati langsung bilang, abang mau kemana? Mau umroh, mau jalan-jalan ke Singapura, atau mau jalan-jalan sendiri? Kita pilih sendiri aja. Gak usah biasakan pergi sama klien itu, tersiksa kita. Bisalah kalian hitung kalau 4 bulan, perlunya berapa? 75 sebulan kali 4, berarti berapa? 300, ya kan? Jangan 6 pergi, 2 aja pergi, 4 tetap di sini, tapi uangnya dibagi sama. Kantor enggak bermasalah, kerjaan selesai. Mana mau bisik-bisik? Makanya hakim MK yang bisik-bisik itu kan selalu ketangkap. Patrialis Akbar ketangkap, Akil Mukhtar ketangkap. Itu fakta. Jangan pula kita jadi pengacara ketangkap. Nah ini saya buat contoh kasus PUU 39 itu. Nih. Nah, kalau membuat PUU ini 11 langkahnya. 11. Nih, alat bukti undang-undang nih. Undang-undang ini menurut kalian bertentangan dengan undang-undang dasar. Pertanyaan yang mana yang bertentangan? Babkah, pasalkah, ayatkah, prasakah, atau satu kata saja yang bertentangan? Nah, kalau ada, maka undang-undang ini harus difotokopi. Difotokopi, tempel matre, buat rangkap 6. Undang-undang padahal, tapi kalau membuktikan harus. Termasuk undang-undang dasarnya sebagai alat ujinya. Kedua, kalau sudah kita buat ini jadi alat bukti, harus dibuat daftar buktinya. Daftar bukti tertulis dibuat. Kalau sudah dibuat daftar bukti tertulis, pengajuannya harus ditandatangani. Ingat, kalau kalian mengajukan permohonan di MK, kalau 6 orang penerima kuasanya, 6-6 harus menandatangani. Jangan kalian tunggu datang uang dulu baru bela orang. Kenapa? Segitu kalian berniat membela orang dengan cara tulus, kalian harus yakin
dari seberang gunung, dari balik laut, atau kebalikan, dari balik gunung, dari seberang laut akan ada orang lain yang mengantar rezeki itu. Percayalah, nggak usah dipatok-patok, saya harus bayar sekian, nggak bisa, nggak laku itu zaman sekarang, nggak laku. Kerja-kerja kita ini profesi. Profesi ini bukan pekerjaan. Profesi ini hidup dengan kita. Bernapas kita, profesinya pun bernapas dia. Jadi kalau kita yang membuat profesi ini mati, itu sama dengan membunuh diri kita. Kalau pekerjaan ada pensiunnya, kalau profesi ini nggak ada pensiunnya. Itu nggak ada batasannya. Oh, besok jadi pegawai negeri, sarjana. Kau udah S2? Hah? Nah, S1, ya kan? Masuk 3A, gajinya 3.700.000, ya kan? Nikah, punya anak 1, punya mobil dia 2, tetangganya sebelah hebat juga kawan, mungkin punya tuyul dia itu, ya, sama ya kami katanya, sama-sama staf, tapi dia 2 mobilnya, saya 1 pun nggak bisa beli. Tapi kalau kalian jadi advokat, 6 pun mobil di garasi kalian tuh nggak ada orang yang bilang, mantap juga bapak tuh, bertukar-tukar aja, ya namanya kliennya banyak. Bisa aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia pergi kemana pun beda kendaraannya dia tumpangi. Ada orang ribut? Enggak. Tapi karena apa? Karena dedikasinya, ditumpangkannya semua di profesi, dan profesi itu sudah jadi dirinya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Iva Sultan Uli Harnis Pak. Ya. Saya mau bertanya mungkin lebih kepada case langsung Pak ya. Waktu lalu gini Pak, ini mungkin berkaitan dengan pemilihan kepala desa waktu lalu nih. Nah, sebagai gambaran bagi kami, yang menjadi pertanyaan saya adalah, waktu lalu itu dari case-nya tetangga saya ini ikut pemilihan kepala desa. Ya. Dia punya suara nomor 2. Ya. Langkah yang dia lakukan waktu lalu adalah setelah kalah itu adalah rencana mau main ke Petun sebenarnya. Kemudian itu nggak dilakukan dia karena ada beberapa pertimbangan yang memang katanya kalaupun maju itu persentasenya sedikit menangnya Pak, dari perhitungan suara, dari bukti yang ada. Nah, yang mau saya tanyakan untuk para calon yang kalah gitu Pak, sebenarnya prepare untuk dari sebelum dan sesudah pemilihan itu apa kira-kira Pak? Kades nih ya? Iya, kepala desa Pak. Ya. Itu aja Pak dari saya Pak. Oke. Jadi gini, memang di undang-undang desa itu kekurangannya menurut saya ada 3 variabel. Apa itu Pak? Yang pertama soal mekanisme pemilihan kepala desa itu apabila ada sengketa. Sengketanya diajukan kemana, siapa yang menyelesaikan sengketa itu, dan apa akibat dari sengketa itu. Kenapa? Karena hari ini hanya disediakan panitia pemilihan. Ketika panitia pemilihan ini berkaitan dengan BPD, sementara BPD ini selama ini bermesraan dengan kepala desa, alangkah naibnya kalau kita minta tolong dengan kawannya sendiri. Belum lagi diadili sudah nyatakan kalah kita, ya kan? Karena mekanismenya itu pun tidak diatur secara hukum acara, akibat hukumnya pun tidak diatur oleh undang-undang, maka keberatannya itu cuma kita sampaikan ke bupati. Pertanyaannya, iya kalau diadili bupati, kalau nggak diperiksa sama bupati. Jadi kalau misalnya mekanismenya itu belum diatur, itu sama aja upaya yang bagus kita buat itu pun hanya sekedar menjadi upaya politik. Nah, jadi kalau mau free fair misalnya lebih dari awal disiapkan kelengkapan politiknya. Siapa misalnya pengawasnya harus kita kuasai, ya kan? Pengawas. Kalau di ada Bawaslunya, di situ kan ada Panwasnya. Siapa misalnya salah satunya itu ada camat. Berarti harus dipegang semuanya. Iya, harus dipegang. Ada camat, gitu ada Koramil. Kalau gitu petahana juga yang menang. Belum tentu. Belum
tentu. Iya, bisa jadi camat pun nggak suka deh sama petahana itu. Ya kan? Jangan-jangan kita orangnya camat yang disuruhnya maju, udah Pak maju katanya, kata camatnya. Artinya muspikanya. Baru DPD, BPD, Badan Perwakilan Desa. Nah, udah, ya yang lebih tinggi pula bupati atau wali kotanya lah. Biar dia bilang udah kalian buka ini perkara ini. Nah, kalau Freeport sampai di situ persiapannya, ya kan, bagus. Saya yakin upaya apapun bisa. Tapi kalau belum seperti pilkada, mekanismenya jelas. Nah, khusus untuk undang-undang desa yang ketiga, itu alurnya itu dianggap bukan seperti pemilihan kepala daerah pilkades ini. Karena pilkades ini dianggap musyawarah orang satu desa itu. Nah, ada satu kemarin dia minta konsul sama saya. Habis konsul saya kasih pandangan, 3 hari kemudian datang dia. Karena apa? Karena lawannya itu mempergunakan politik uang. Saya bilang kalau politik uang, jangankan yang lain, pilkades pun bisa, tapi adukan ke Polres. Segitu diadukan ke Polres, tinggal perkaranya mau naik, dia cabut. Kenapa dia cabut? Rupanya dia selama jadi kepala desa melakukan hal yang sama juga. Datanya ada sama orang. Minta ampun dia. Jadi saya bilang ya terserah abang, kan abang yang mau maju. Kalau kami kuasa, kami minta bukti. Dia bilang udah cabut aja katanya. Nah, sisi seperti ini mungkin perlu juga kita dorong bagaimana adalah misalnya semacam peradilan politik ketika ada pemilihan kepala desa, minimal itu dilakukan di tingkat kecamatan. Misalnya, peradilan politik soal apa? Satu, soal politik uang. Yang kedua, mobilisasi massa dari luar desa. Yang ketiga, mempertentangkan yang disebut dengan politik identitas. Itu. Nah, kalau itu misalnya ada, layak kepala desanya itu dibatalkan. Kalau menurut saya, Wajib 3 terpenuhi ini, Pak. ya salah satu saja. Salah satu saja dari yang 3 itu. Apalagi kalau dia mempergunakan politik uang, bukan hanya dibatalkan, tapi dipidana. Tapi kalau hanya peradilan apanya identitas, misalnya politik identitas, dibatalkan saja, biar yang lain juga tahu, ya kan? Atau dia mempersoalkan SARA dan segala macam. Itu. Nah, tapi itu masih wacana. Kenapa saya bilang wacana? Saya melihat ranahnya ke situ karena sudah ada satu kasus saya analisis soal itu. Bupatinya nggak mau. Sampai surat ke dia, segitu ditanya, dia bilang banyak urusan daripada itu, kepala desa aja diurusi katanya. Jadi, apa mau kita buat? Kalau gitu bagaimana solusinya, Pak? Ya makanya mestinya salah satu pembiayaan pemilihan kepala desa itu bukan hanya di ADD, bukan hanya di anggaran dana desa, tapi di mana misalnya APBD. Di APBD dibuat biar bupati bisa berkuasa karena uangnya uang dia. Ini kan di ADD dibuat 50 juta. Coba kalau dana bupati, pasti bupati punya kewenangan untuk itu. Nah, itulah salah satu. Lupa saya tadi. Ya.